Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Nah, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, untuk presensi hari ini, silahkan kalian bisa mengakses aplikasi Vidi yaitu dengan cara klik presensi sekarang atau juga bisa menuliskan di kolom komentar dengan format yaitu nama dan kemudian keterangan yaitu hadir, izin, atau sakit seperti itu. Nanti Ibu akan cross check di akhir pelajaran. Nah, pada materi sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari lembaga keuangan bank dan juga lembaga keuangan non-bank. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dan sejarah uang. Setelah kita mempelajari materi mengenai tahapan dan sejarah uang, maka diharapkan siswa itu mampu untuk menjelaskan tahapan uang, kemudian sejarah uang, dan yang terakhir yaitu pengertian uang. Uang. Mengapa uang? Nah, uang itu merupakan sesuatu yang mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi. Setiap saat, orang itu membutuhkan uang untuk bertransaksi. Semisal kalian itu membutuhkan uang untuk ongkos sekolah, untuk membeli bensin, dan juga untuk membeli buku. Nah, mengapa setiap orang itu membutuhkan uang? Dan apa sih yang dimaksud dengan uang? Bagaimana sih asal-muasal dari uang? Nah, kita akan bahas pada hari ini yaitu tahapan dan sejarah uang. Sebenarnya ada beberapa tahapan dari uang. Yang pertama itu ada tahap barter, kemudian dilanjut dengan tahap uang barang, selanjutnya yaitu ada uang logam, berikutnya yaitu ada uang kertas, dan kemudian ada uang giral, dan yang terakhir yaitu ada e-wallet. Tahap yang pertama adalah tahap barter. Yang dimaksud dengan tahap barter adalah sistem penukaran barang dengan barang. Pemikiran dan kebutuhan manusia yang terus berkembang menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri ternyata tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Untuk memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri, maka manusia pada zaman itu mencari orang yang mau menukarkan barangnya dengan barang orang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya, muncullah sistem barter atau inatura, yaitu sistem pertukaran barang dengan barang. Akan tetapi, penerapan sistem barter ternyata tidak mudah karena ada kesulitan yang dihadapi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. Misalnya, Lala memiliki 2 ekor bebek dan butuh pakaian. Berarti, Lala harus mencari orang yang mempunyai pakaian dan sedang membutuhkan 2 ekor bebek. Jika Lala bertemu dengan orang yang mempunyai pakaian, namun orang tersebut membutuhkan beras, maka tidak akan terjadi pertukaran atau barter. Kelemahan yang kedua yaitu membutuhkan waktu yang lama. Contohnya, tadi adalah Lala yaitu yang membutuhkan pakaian harus menyediakan waktu untuk mencari orang yang bersedia menukarkan pakaiannya dengan 2 ekor bebek. Sebab mencari orang yang memiliki kebutuhan persis itu saling berlawanan atau tidak mudah. Lalu, kelemahan selanjutnya yaitu tidak adanya standar tukar yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan nilai yang tepat. Misalnya, Lala pernah bertemu dengan Andi yang mempunyai pakaian dan bersedia menukarkan pakaian dengan bebek Lala. Sayangnya, ukuran bebek Lala tidak sama, dan Andi pun merasa keberatan.
Akhirnya, mereka kesulitan menentukan standar tukarnya. Lalu, kelemahan berikutnya yaitu membatasi pilihan pembeli, di mana pembeli tidak bebas menentukan pilihannya karena dibatasi oleh ketersediaan barang dan keinginan untuk melakukan pertukaran. Contohnya Andi yang merasa keberatan dengan ukuran bebek lala harus menerimanya karena hanya itu yang tersedia. Nah, kesulitan-kesulitan yang ada pada sistem barter mendorong masyarakat untuk mencari alat bantu pertukaran yang lain. Masyarakat kemudian menyepakati menggunakan beras dan garam sebagai alat bantu pertukaran. Pemilihan beras dan garam sebagai alat pertukaran karena kedua barang tersebut disukai oleh umum. Setiap orang selalu bersedia menerima beras dan garam. Alat bantu pertukaran makin hari makin banyak jenisnya. Bermula hanya beras dan garam, menjadi semakin banyak dengan diterimanya binatang ternak, kulit kerang, teh, dan tembakau sebagai alat tukar. Alasannya karena barang ini sudah disepakati oleh masyarakat umum. Akhirnya, di masyarakat terdapat beberapa jenis barang yang digunakan sebagai alat bantu pertukaran. Siapa saja yang membawa jenis barang tersebut dapat menukarkan dengan barang apapun yang dia butuhkan. Melihat barang-barang tersebut sebagai alat bantu yang dapat memperlancar pertukaran, maka masyarakat sekarang mengatakan bahwa barang-barang itu berperan sebagai uang. Barang-barang tersebut kemudian dikenal dengan istilah uang barang. Berikutnya adalah tahapan uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan tersebut muncul karena benda-benda yang dijadikan alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga kemampuan nilai penyimpanan dan pengangkutan uang menjadi sulit dilakukan. Selain itu, muncul kesulitan berupa kurangnya daya tahan terhadap benda-benda tersebut sehingga mudah hancur dan tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan uang logam. Logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah untuk dipindah-pindahkan, sehingga digemari oleh umum. Adapun logam yang dijadikan alat tukar diantaranya adalah emas, perak, tembaga, kuningan, dan aluminium. Uang logam terus bertambah, tetapi karena keterbatasan bahan logam, diciptakanlah uang kertas. Mula-mula, uang kertas yang beredar merupakan bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat atau perantara untuk melakukan transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar itu akan dijamin 100% dengan emas dan perak yang disimpan yang sewaktu-waktu dapat ditukar secara penuh dengan jaminannya. Pada perkembangan selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya, mereka menjadikan kertas sebagai alat tukar. Pembuatan uang kertas tidak lagi dijamin oleh emas, melainkan dijamin oleh undang-undang. Uang kertas digemari oleh masyarakat umum, bukan karena nilainya, tapi karena keterpercayaannya. Itulah mengapa uang kertas disebut sebagai uang kepercayaan atau fiduciary money. Bila dibandingkan dengan uang logam, maka uang kertas memiliki 3 kelebihan, yaitu pertama, biaya pembuatannya yaitu relatif lebih murah. Yang kedua yaitu menghemat pemakaian emas dan menghindari kemungkinan hilangnya emas dari berbagai resiko. Yang ketiga yaitu peredaran uang kertas bersifat cepat dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Tahap berikutnya adalah tahap uang giral. Kehidupan manusia terus berlangsung.
perkembangan zaman terus berlanjut. Begitu pula dengan perkembangan uang. Tukar-menukar barang jumlahnya makin besar, sehingga transaksi menggunakan uang logam maupun uang kertas menimbulkan beberapa kesulitan. Uang logam dan kertas susah untuk dipindahkan dan berbahaya jika dibawa dalam jumlah yang besar. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, maka diciptakanlah uang giral atau uang bank yang dikeluarkan oleh bank umum. Kini, uang yang beredar di masyarakat terdiri atas uang kertas, uang logam, dan juga uang giral. Perlu kamu ketahui, penggunaan uang giral memberikan berbagai manfaat seperti pertama, memudahkan pembayaran karena tidak perlu menghitung uang. Kedua, alat pembayaran dapat diterima dalam jumlah yang tidak terbatas nilainya sesuai dengan yang ditentukan. Ketiga, lebih aman karena resiko uang hilang lebih kecil dan bila hilang bisa segera dilaporkan ke bank yang mengeluarkan untuk melakukan pemblokiran rekening. Tahap berikutnya adalah e-wallet atau dompet digital. Sebagian besar konsumen di perkotaan kini sudah terbiasa menggunakan dompet digital. Layanan mobile payment semakin populer seiring dengan meningkatnya pemakaian smartphone yaitu 70% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di Indonesia. Terlebih, semakin banyak pilihan e-wallet tanpa kartu untuk melakukan transaksi seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja, Shopee, dan sebagainya. Nah, adapun kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu pada mulanya bahwa masyarakat itu belum mengenal yang namanya pertukaran karena setiap orang itu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, pada akhirnya terjadi banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan dengan adanya sistem barter atau pertukaran antar barang. Kemudian muncullah berbagai alternatif lain seperti uang barang yang dilakukan pertama kali oleh orang Romawi yaitu menggunakan garam. Nah, walaupun sudah ada alat tukar, kesulitan masih ada sehingga muncullah uang dari perak, emas, dan aluminium yang disebut dengan uang logam. Sehingga lama-kelamaan muncullah uang kertas. Nah, pada perkembangan selanjutnya, orang tidak memakai emas secara langsung. Sebagai buktinya, mereka menjadikan kertas sebagai alat pertukaran. Nah, tahap ini berlanjut dengan yaitu uang giral, kemudian yaitu dilanjutkan dengan dompet digital. Nah, sebelum kita beranjak ke tugas, apakah ada pertanyaan? Nah, sepertinya tidak, yaitu tugas untuk hari ini adalah membuat rangkuman terkait sejarah uang di buku catatan itu menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian selanjutnya scan atau foto dan diubah ke dalam format PDF. Batas pengumpulannya yaitu hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021 pukul 00. Nah, kemudian diupload di Google Drive dengan link tersebut. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.